Halo, jumpa lagi di Arang Aktif Live jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini channel untuk membahas mengenai arang aktif ya, sebagai obat. Arang aktif sebagai obat. Nah, tapi maksudnya kali ini kita mau lihat dulu ya video tentang ini arang aktif dan makanan, bakpao hitam. Ini Andri yang buat, tapi Andrinya belum muncul ini. Ini sebenarnya bukan tidak ada kaitan dengan arang aktif sebagai obat, walaupun ini arang aktif dan makanan ya. Tapi ya saya yakin sedikit banyak itu kan masuk ke dalam pencernaan ya arang aktifnya. Sedikit banyak ada hubungannya. Ya, mari kita saksikan dulu arang aktif dan makanan. Membuat bakpao hitam pakai arang aktif nih. Halo, saat ini saya akan membuat bakpao hitam. Nah, saya sudah menyiapkan semua bahan-bahan yang akan digunakan. Apa saja bahan-bahannya? Mari kita simak video ini baik-baik. Berikut bahan-bahannya. Saya sudah siapkan tepung terigu 200 gram dan juga ada gula 2 sendok makan. Sebagai pewarna saya menggunakan bubuk charcoal 1 sendok makan dan garam juga secukupnya. Lalu ada ragi setengah sendok makan dan baking powder setengah sendok teh. Ada juga mentega putih 1 sendok makan dan sebagai isinya saya menggunakan keju, tapi bisa digunakan juga isi-isian yang lain sesuai selera. Ada air yang sudah saya siapkan 110 ml. Dan saya juga sudah memotong kertas nasi sebagai alas bakpaonya nanti, tapi bisa digunakan kertas bakpao atau kertas roti. Berikut cara-cara yang akan disimak. Cara membuatnya, yang pertama kita masukkan semua bahan-bahan kering terlebih dahulu. Setelah semuanya telah dicampur, saya mencampurnya menggunakan sendok. Kenapa harus dicampur terlebih dahulu? Agar ketika menguleninya nanti akan lebih gampang. Kita akan mencampurnya seperti ini. Setelah sudah teraduk rata, maka tambahkan air yang sudah disiapkan setengahnya. Diaduk lagi hingga rata. Setelah sudah teraduk rata, seperti ini, kita tambahkan lagi air yang sisa dan diaduk lagi hingga rata. Seperti yang sudah kita lihat, sudah teraduk seperti ini. Saya akan menggunakan tangan untuk menguleninya agar lebih gampang dan lebih mudah. Diuleni seperti ini hingga tidak terlalu kalis, walaupun masih ada yang belum tercampur, tapi kita akan uleni terlebih dahulu karena masih akan ditambahkan dengan mentega. Setelah jadi seperti ini, kita akan tambahkan mentega, tapi saya pindahkan ke talenan terlebih dahulu agar lebih mudah. Setelah jadi seperti ini, kita tambahkan menteganya, dicampur dan diuleni lagi hingga kalis.
Setelah sudah jadi seperti ini sudah mulai kalis. Ketika dia sudah kalis, maka adonan tidak akan tertempel di tangan. Sudah jadi seperti ini, kalian bisa lihat dia lebih baik dari yang tadi dan tidak menempel juga. Kemudian apa yang kita perlu siapkan adalah spatula. Kita bagi dua terlebih dahulu. Lalu yang setengahnya kita buat seperti ini, dan juga kita akan bagi dua, dan dibagi dua lagi, dan dibagi dua lagi, sehingga setengahnya itu menjadi 4 bagian. Begitu juga yang setengah adonan tadi, kita buat menjadi 4 bagian, seperti ini. Sudah jadi seperti ini, maka kita bulati, kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu kita buat seperti ini agar adonannya nanti lebih rapi dan lebih cantik ketika sudah dikukus. Untuk mengetahui ukurannya, kita bisa tentukan di sini. Untuk ukurannya sebenarnya besar atau kecil itu sesuai selera saja, tapi saat ini saya membuat tidak terlalu besar, ukuran sedang saja. Seperti ini. Kita akan buat sisanya juga yang sama. Nah, sudah jadi deh semuanya. Berikutnya kita akan masukkan isinya, tapi kita tutup dulu menggunakan kain agar dia tidak kering nanti ketika diisi. Sambil menunggu, kita buat seperti ini. Usahakan agar isiannya itu tidak keluar nanti ketika sudah dikukus. Usahakan dia ada di tengah-tengah bapaunya. Kita buat seperti ini, tidak usah terlalu lama dibulatinya, yang penting sudah terlihat rapi. Lalu kita taruh dialaskan di kertas nasi seperti ini, atau kertas bapau, terserah kalian saja. Kita akan buat semuanya, diisinya dengan keju. Kita buka lagi yang setengahnya. Tidak usah ditunggu atau didiamkan adonannya, hanya langsung ketika setelah dibulati kita langsung isi saja. Tidak usah ditunggu lama, tapi harus ditutup karena dia kalau tidak ditutup dia akan kering dan membuat adonannya tidak terlihat cantik nanti ketika dikukus.
Nah, bakpaonya sudah jadi deh dan siap untuk dikukus. Setelah kita buka dulu kukusannya dan kita masukkan semuanya bakpaonya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu berdempet-dempetan karena bakpaonya akan mengembang nanti. Kita nyalakan dengan api sedang dan tunggu selama 15 menit. Seperti ini saya tutup. Usahakan untuk tidak dibuka setelah dikukus agar pengembangannya itu sempurna. Setelah 15 menit, kita bisa lihat bakpaonya sudah mengembang. Kita angkat. Seperti ini. Nah, bakpaonya sudah jadi deh. Ini dia bakpao hitam kita atau bakpao charcoal kita. Ini dia isinya. Begitulah cara pembuatannya, gampang kan? Terima kasih. Oke, itu bakpao hitam ya. Ini channel ini bisa jadi channel makanan nih. Ya Andrinya yang buat tapi dia belum muncul dan hari ini, nah kita mau lanjutin ngomong-ngomong tentang makanan. Nah bersama saya ada Reni lagi nih. Terima Hai, kasih Kak. udah datang. Iya, senang ketemu lagi. Iya, walaupun maaf ya tiba-tiba tadi ngajaknya. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita tadi ngobrol-ngobrol sebelum acara ini tentang makanan. Ini kebetulan kan tadi memang channel ini walaupun temanya arang aktif, tapi kita membahas tentang kesehatan. Karena itu pola hidup yang sehat ya. Karena itu penting gitu, bukan hanya jadi hanya arang aktif tidak bisa membuat kita sembuh atau bertahan dalam kesehatan kita setelah sembuh ya. Nah, jadi topik yang menarik saat membicarakan itu adalah tentang makanan. Saya dengar Reni katanya aktif di bidang itu. Nah, boleh mungkin sharing apa yang sedang dilakukan tentang makanan atau catering katanya ya? Iya, Kak. Konsepnya gitu, katanya ada idealismenya. Silakan. Sebenarnya dimulai ketika teman-teman IYC dulu kita suka pada waktu itu karena ke arah reformasi makanan, mencoba belajar hidup sehat gitu ya, lebih sehat gitu. Jadi kalau mau makan itu tuh kita selalu kesulitan nyari makanan karena teman-teman kebanyakan sudah vegan mereka. Kalaupun ada vegetarian oke, tapi masalahnya adalah di Bandung itu vegetarian ada restoran, tapi belum konsep kesehatannya masih belum seperti itu, hanya vegetarian aja. Asal nggak ada dagingnya aja gitu ya? Aha, menggoreng nasi, bumbu segala macam, hanya nggak daging saja karena memang mereka fokusnya kepada kasih toh. Kalau kita lebih kepada kesehatan seperti itu. Jadi kita bicara-bicara gimana kalau kita bikin salah satu tadinya sponsor itu teman, mereka punya kerinduan sebenarnya bukan buat restoran vegetarian karena ya SDA dikenal sebenarnya tentang kesehatan. Harusnya kita harus jadi terdepan di dalam hal ini, tetapi ternyata tidak gitu. Jadi kami bicara, belum Kak. Jadi kami bicara-bicara, ayo kita bikin gitu. Jadi sambil belajar, padahal kami nggak ada punya pengalaman bagaimana memasak yang sehat itu. Tetapi di salah satu buku dikatakan kan bisa memasak sehat itu dihitung talentanya 10. Ya, nggak ada disebutkan yang lain. Walaupun saya tahu itu sama pentingnya, tapi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga itu dihitung nilainya 10 talenta. Nah, kami mulailah belajar menggoreng, memasak tanpa menggoreng, tanpa bumbu-bumbu. Jadi sederhana gitu, diganti dipanggang pakai happy coal segala macam. Bagi jadi yang tidak nggak perlu minyak goreng berarti ya? Kami hanya menggunakan untuk numis, tetapi kalau maksudnya customer-nya yang sudah sakit, contohnya cancer,
kita hanya menumis pakai air. Jadi kalau sudah cancer memang minyak juga sudah tidak disarankan seperti itu. Jadi dari situ kita mulanya, dan ini sudah mau 4 tahun, memang agak sulit karena menurut yang saya lihat Kak, untuk hidup sehat itu biasanya orang tunggu sakit dulu. Tunggu sakit dulu, sudah ndak boleh, contohnya sudah darah tinggi, ndak boleh daging baru gitu kan, cari makanan sehat. Nah, agak sulit untuk bertahan sampai sekarang, kenapa? Karena edukasinya sangat kurang. Begitu, edukasi kurang, kita juga marketingnya masih kurang, seperti itu. Tapi kita tetap konsisten dengan dengan makanan sehat. Karena kalau dibilang mau cari makanan apa yang enak di Bandung itu gampang sekali ditemukan. Tapi kalau makanan sehat itu memang sangat sulit, seperti itu. Sehat bagi orang-orang berbeda ya, tapi kita konsepnya lebih ke Alkitab gitu. Lebih kepada sebenarnya plant-based diet yang sayuran, buahan, bijian gitu ya, sesederhana mungkin, seperti itu Kak. Jadi ini makanan fokusnya untuk orang yang sakit atau orang yang mau mencegah jadi sakit. Ada satu kutipan yang mengatakan, biarlah makanan menjadi obatmu dan obatmu menjadi makanan. Artinya sebenarnya ini untuk semua orang, tapi kecenderungan kita karena kurang edukasi, yaitu tunggu sakit. Padahal sebenarnya ini untuk semua. Semakin cepat kita perbaiki cara makan kita, semakin bagus. Kayak gitu Kak. Mungkin oke. Mungkin halangan yang banyak dihadapi masyarakat umum mungkin adalah pertama tentu pengetahuan yang kurang ya, dan biasanya kan pengetahuan itu kita dapatnya setelah kita melihat ya. Makanya di acara Arang Aktif ini kita sering membawakan testimoni atau kesaksian orang, karena dengan melihat mereka baru tahu gitu, oh ternyata Arang Aktif itu bisa menyembuhkan. Dia tahunya selama ini hanya untuk bakar-bakar gitu ya. Nah, mengenai makanan sehat ini tentu kalau bisa belajar sendiri untuk mendapatkan pengetahuannya bagus sekali ya, tapi bagaimana caranya supaya orang misalnya, atau ada nggak bisa dibeli gitu, karena orang kan perlu lihat dulu gitu, lihat merasakan, mungkin baru dia coba masak di rumah karena belum punya pengetahuan kan. Mungkin memang dalam hal itu masih kurang ya Kak. Video yang tersebar khususnya di Indonesia tentang makanan sehat itu sangat kurang. Kalaupun ada banyak itu dari luar dan itu berbahasa Inggris biasanya. Memang kami juga masih menyadari itu. Jadi pengetahuan tentang itu, jadi pemikiran orang tentang kesehatan itu bermacam-macam. Bagi sebagian orang makan daging itu sehat. Bagi sebagian orang lain minum susu itu sehat gitu. Sehat seperti apa sih? Kalau kita kan lebih kepada Alkitabiah, yang lebih kepada alami, seperti itu. Makanan itu sebenarnya tidak sulit, Kak. Orang selalu berpikir bahwa makanan sehat itu mahal. Sebenarnya sakit itu yang mahal. Ya, sakit itu yang mahal. Kalau makanan sehat itu nggak mahal. Kenapa? Karena sebenarnya di Indonesia ini ada begitu banyak makanan yang tersedia. Contohnya, kalau di luar negeri kan itu apel. Di kita ada pisang, itu nilai gizinya katanya sama. Di luar ada almond, kita ada kenari dari ini. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan apa yang ada di alam kita dan mencoba mengolah itu sesederhana mungkin, bukan dengan menggoreng. Kayak gitu. Jadi mengurangi kali ya. Kalau contohnya orang Indonesia terkenal makanannya itu creamy, berminyak sekali ya. Kalau kita 3 kali sehari makan, 3 kali menggoreng, kebayang nggak dalam setahun berapa minyak di dalam tubuh kita? Mungkin tidak langsung yang 360 derajat, enggak. Mungkin contohnya 3 kali menggoreng tadinya kurangi jadi 1 gitu. Sorry Kak. Bisa dikurangi jadi 1 seperti itu. Kalau tadinya kita suka mungkin
daging mungkin sekali seminggu, bisa mungkin sekali 2 minggu gitu. Enggak yang pelan-pelan sih, pelan-pelan. Kalau Bertahap ya. tadinya yang tadinya santan mungkin sering, kurangi seperti itu. Itu sih Kak, lebih ke situ dan lebih banyak sayur gitu, lebih banyak buah, air putih seperti itu. Ya, ini Andre udah join ini. Apa kabar Andre? Lalu Selamat terlambat. datang. Sinyal, sinyal. Thank you Ren, join. Jadi udah Sama-sama, cerita Kak. sehat ya. Ya, Hmm. jadi tadi yang saya bilang memang bukan bertanya sih, tapi emang idealnya sih kalau ada gampang dibeli gitu, karena orang perlu motivasi dulu kan. Misalnya tadi kebetulan saya terpikir gitu mau beli kue ulang tahun ya. Dulu pernah juga terpikir. Tapi kalau kita mau beli kue ulang tahun, di mana-mana kue ulang tahun itu ya terus terang nggak bisa dikatakan sehat gitu ya. Gulanya banyak sekali, macam-macam lah juga isinya. Tapi susah sekali mencari, ada yang susah sekali mencari yang jual gitu, yang lebih berorientasi kesehatan gitu. Nah, mungkin dalam hal ini kita perlu terlibat, Kak. Maksudnya ini perlu dimulai seperti itu, yang concern dan mengerti sedikit tentang kesehatan gitu ya. Sebenarnya contohnya kayak kita kurang promo, jadi produk kita pun itu kurang dikenal orang. Nah, kalau ada, maksudnya kayak kerjasama seperti itu, sebenarnya bisa jalan. Contoh yang sederhana sebenarnya, kalau ulang tahun, kayak teman Grace ada di Manado, Kak Andre tahu, dia kalau orang ulang tahun, dia bikinnya itu buah-buahan. Dia bikin kayak cake, tapi dari buah-buahan. Dan kita bisa buat kue yang tanpa telur, tanpa mentega, seperti itu. Yang sehat untuk ulang tahun. Nah, seperti itu. Jadi kadang memang perlu mempertemukan orang-orang yang sevisi gitu. Saya pengen tuh promosiin itu. Kalau bisa kita buat. Kalau sekarang promosinya lewat mana aja? Ada promosi apakah lewat Instagram atau lewat mana? Jadi karena itu Kak, maksudnya kayak kita sekarang kan di Natural Taste itu hanya 2 orang yang terlibat. Oh, namanya Natural Taste. Iya, Natural Taste. Dan yang satu itu di Solo, yang di Solo itu admin, dan dia pun pegang 2 ministry. Jadi yang benar-benar concern itu sebenarnya saya. Jadi saya kadang udah nggak concern untuk promo. Jadi sebenarnya saya lebih suka ya coba makanan, bikin ini, bikin itu, jangan lagi pikirin yang lain seperti itu. Jadi produk-produk kita nggak jalan, nggak ada yang promo seperti itu Kak. Oke. Jadi selama ini contohnya, bukan contohnya, buat apa aja gitu ya, yang namanya makanan sehat itu, dalam seperti apa? Sejauh ini yang selalu jalan sampai hari ini udah hampir 4 tahun itu menu mingguan, menu harian, mingguan hanya untuk lunch. Atau kalau ada permintaan biasanya sudah ada cancer, dia minta untuk dimasakin ya kita masakin, dan itu memang harus khusus ya yang namanya cancer. Dia udah nggak bisa gula sama sekali, nggak bisa kecap, nggak bisa tepung, nggak bisa segala macam gitu. Nah, tapi kalau kayak produk kita sebenarnya kayak bikin coklat sehat udah bisa kayak gitu. Oh, ada ya? Yang tanpa iya Kak, brownies sehat kayak gitu. Pengganti kopi kita bikin kedelai seperti itu. Terus apa itu apa itu yang makanan barbar yang kayak dari Singapura itu kayak gitu juga kita bisa bikin. Nah, ya itu, tapi hanya sesama kita aja, kayak pempek vegan seperti itu Kak. Coklat sehat itu pakai apa? Pakai carob ya? Bukan? Iya, kalau kita pakai carob kan gitu kan? Iya, pakai carob. Carob itu di Indonesia ada? Di Klub Sehat ada banyak. Oh, tapi mungkin impor ya? Impor. Tapi terjangkau kok Kak, terjangkau. Oh gitu. Tapi nggak ada produk serupa, apa artinya kalau yang serupa itu yang asli Indonesia belum ada. Indonesia belum ada ya? Belum. Karena kita juga gini Kak, enaknya di luar itu mereka punya banyak penelitian ya. Di Indonesia masih kurang. Jadi contoh nih Kak, contoh
kayak flaxseed sama Hmm. chia seed. Kan itu kalau kita lihat produk yang ada itu di Kelab Sehat itu dari Peru, dari Amerika, Australia kalau tidak salah ya, dari 3 negara itu. Saya penasaran, kenapa ini harus dari luar negeri, saya pikir. Terus saya punya sedikit kebun di depan IPH, saya tanam, ternyata dia kayak rumput, Kak, dan itu rumput di Sumatera. Di mana-mana dan gampang banget tumbuh. Pas saya lihat, oh alah, seperti itu. Ternyata ya Iya. itu rumput di sini. Saya pernah baca flaxseed memang ada katanya di, apakah ada yang tanam dari bijinya dari luar atau gimana, tapi ada katanya di Indonesia. Iya, saya ingat waktu saya kecil di Sumatera itu rumput. Setelah saya lihat di sini, saya tanam kan, oh ini kan rumput dulu kalau di Sumatera, gitu. Jadi ya seperti itu. Hal-hal seperti ini, pengetahuan seperti ini sebenarnya yang kita perlu edukasi kali ya. Kalau empek-empek vegan itu seperti apa ya? Tadi Kami bikin jamur, Kak, dari jamur. Jamur, ya kita bikin jamur. Ada rendang, Terus ya, rendang. Iya, ada rendang. Rendang, sate semua tuh dari jamur. Oke. Jadi bahannya sama ya. Jadi bukan dari gluten ya? Bukan, Kak, bukan. Gluten tuh udah nggak bagus juga sih sebenarnya. Iya, banyak juga orang yang nggak suka lagi gluten free, jadi satu kata yang menjual sekarang kan. Iya. Ya. Banyak. Sebenarnya ini kan vegan, vegetarian itu menjadi salah satu intinya ya. Tentu ada yang lain seperti tidak memakai tidak goreng-gorengan, tidak memakai minyak ya, atau mentega dan sejenisnya. Tapi salah satu poin utamanya kan vegan atau vegetarian ya. Sebenarnya zaman sekarang ini, kalau dibilang vegan vegetarian rasanya agak seperti orang-orang yang khusus gitu ya, yang punya orang-orang yang mungkin yang khusus gitu ya. Tapi kalau sekarang saya perhatikan sebenarnya menjadi sudah meluas. Kenapa? Karena gaya hidup. Pengetahuan orang memang sudah. gaya hidup. Tapi salah satunya itu adalah karena pengaruh yang namanya SDGs. Pernah dengar kan? SDGs, Social Development Goals, itu yang diset oleh PBB ya. SDGs itu kan jadi kata-kata yang sangat populer sekarang. Jadi di banyak tempat, salah satu katanya yang SDGs ini kan terkait dengan lingkungan ya. Bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga bumi ini supaya jangan rusak gitu kan. Nah, salah satu pola hidup yang ringan bagi lingkungan adalah memang vegetarianisme gitu. Jadi makanya orang-orang yang tidak vegetarian juga tertarik sekarang untuk makan makanan vegetarian. Sebenarnya bukan karena kesehatan, tapi karena menurut dia ringan bagi mereka. Lingkungan, ya. Bagus bagi lingkungan. Jadi sebenarnya sudah waktu yang tepat bagi makanan sehat berbasiskan vegan atau vegetarian untuk lebih dikenal oleh masyarakat ya. Selain menyehatkan atau bagus bagi kesehatan, juga ringan bagi lingkungan gitu. Iya. Dan iya, sejauh ini sih Kak, maksudnya kayak langganan kita itu, customer-nya kita itu memang ya yang seperti Kakak bilang, non-SDA. Mostly mereka itu 99% itu non-SDA. Dan mereka ya dokter gitu, orang-orang luar seperti itu. Cuman hanya memang kita perlu promo, perlu manajemen lebih baik, kualitas yang harus ditingkatkan seperti itu. Hanya kita perlu orang-orang toh. Nah, itu yang kita belum bisa sampai sejauh ini. Kendala ya seperti itu. Tapi sebenarnya udah banyak orang mengerti karena itu sudah seperti gaya hidup seperti itu, Kak. Oke. Wah, kalau saya di Bandung pengen ini nyoba. Tapi biasanya saya di Tangerang, jadi lumayan juga banyak sih di sekitar ini Serpong gitu, banyak vegetarian.
Tapi memang betul tadi yang dibilang, saya suka nyobain gitu, makanan vegetarian yang toko-toko, restoran-restoran ya. Tapi kebanyakan menurut saya sih memang masih sekedar tidak pakai daging. Iya, Nah, tapi makanannya sendiri sebenarnya tidak terlalu sehat juga gitu. iya Kak. Cuma saya pun akhirnya ya daripada makan daging udahlah gitu. Jadi karena saya kan vegetarian, jadi daripada saya makan daging mending ya udahlah. Tapi sebenarnya bisa lebih baik gitu ya. Nah, artinya Karena sorry Kak, ada ya, juga satu ya. kutipan yang mengatakan seperti ini sebenarnya. Tahu goreng lebih bahaya daripada daging. Ya benar. Nah, kenapa maksudnya kenapa orang yang sudah vegetarian sejauh ini kita tidak menyalahkan vegetariannya ya, tapi maksudnya kenapa masih ada yang banyak yang cancer? Karena pengetahuannya, jadi hanya digoreng gitu. Jadi Padahal itu itu sebenarnya sama. banyak lemak trans ya, yang kita goreng ya, lemak trans. Itu yang harus dikurangi. Tetapi edukasinya memang juga kurang. Kenapa Kak? Gula putih juga. Gula putih. Ya, tepung-tepungan dan segala macamnya itu teman-temannya. Yang enak-enak itu. Betul. Jadi kalau saya bilang bukan tidak baik, tapi ada yang lebih baik gitu. Jadi bertahap ya, bertahap. Kita selalu meningkatkan diri sehingga menjadi lebih baik gitu. Mungkin awalnya tidak makan daging, berikutnya tidak misalnya goreng-goreng gitu, atau tidak pakai gula. Masih ada lagi yang lebih baik dan ya itu perlu proses ya, bertahap ya. Makanya sorry Kak, satu yang saya dapati adalah semakin dini seseorang itu diperkenalkan dengan makanan sehat semakin baik. Karena saya ngerasa sendiri pergumulan untuk melepas makanan-makanan yang enak-enak itu Kak. Kita tahu itu tidak sehat, tetapi itu bergumul gitu. Jadi memang tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak sedini mungkin, karena menolong mereka untuk lebih mudah untuk tidak menyukai itu, seperti itu. Tapi kalau nggak bisa masak, kadang-kadang jadi berat juga gitu, karena udah biasa vegetarian lalu pergi keluar nggak ada makanan gitu. Harus belajar. Harus belajar. Orang vegan itu harus banyak belajar memasak di rumah. Iya sih. Ada satu cerita Kak, waktu itu kami di Jakarta. Jadi kami mengukur body age. Biasanya kami kan ada seminar kesehatan. Sebelum itu kita ukur body age. Waktu itu saya 29, umur saya waktu itu kalau nggak salah 29, body age saya 44 tahun yang makan segala macam. Terus ada bapak di situ yang sudah 44 tahun, body age-nya 27 tahun. Terbalik ya. Karena dia sangat strict dengan makanannya. Itulah bedanya. Usia tubuhnya dia sangat muda. Tapi asal jangan stres ya. Kadang ada juga yang vegetarian tapi stres gitu. Iya. Iya sih. Oke, menarik. Mungkin acara kita memang sampai jam 5.30. Terima kasih atas sharingnya. Nanti berikutnya mungkin kalau bisa pengen lihat gitu makanannya seperti apa gitu ya. Sekalian kita promosi gitu biar orang juga pengen coba gitu. Iya. Apa demo masak gitu, salah satu jenis apa? Boleh juga gitu. Supaya videonya, editnya nggak ngerti Kak. Oh bisa gampang, aja sama ahlinya. Ada yang di sebelah di Andri itu. Kayak Bapak Hitam tadi. Udah jadi tutorial. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Andri. Salam sehat. Salam sehat.